Puji Tuhan, saudara sekalian, saya menyampaikan renungan pendek pagi ini seperti biasa sebelum kita melakukan berbagai kegiatan dan juga melakukan rencana-rencana yang sudah kita buat. Saya ingin menyampaikan renungan pendek dengan tema hidup cerdas di zaman yang berarus deras. Teksnya diambil dari Amsal pasal 2 ayat 1-5 berbunyi demikian. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat dan engkau mendengarkan hatimu, mencenderungkan hatimu kepada kepandaian. Ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian. Jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Saudara sekalian, kita maklumi bahwa di zaman kita sekarang, kita diperhadapkan dengan berbagai perkembangan zaman yang luar biasa. Arus informasi yang kita terima, baik melalui media massa, media sosial, melalui interaksi sosial, kita tahu bahwa tantangan zaman kita luar biasa, yang membuat kadangkala manusia keliru, mempunyai persepsi yang keliru tentang kehidupan. Dan karena itu manusia sering terjebak dalam pikiran, keinginan, angan-angan yang egois, yang hanya mengejar kesenangan daging, yang bahkan menilai kebahagiaan adalah kebajikan tertinggi. Dan itu sebabnya, saudaraku, sering manusia kemudian terjerumus kepada perilaku yang tidak benar, mengabaikan hikmat, mengabaikan sabda Tuhan. Teks firman Tuhan mengajar kepada kita supaya kita mencarinya sedemikian rupa, memperhatikan dengan segala kesungguhan, seperti orang memburu harta terpendam, seperti orang mengejar emas dan perak. Dan karena itu, saudaraku, sebagai umat beriman yang hidup di tengah arus zaman, kita tetap harus berpegang teguh kepada hikmat dan sabda Tuhan. Karena dengan hikmat dan sabda Tuhan yang kita pegang teguh, maka kita akan bisa hidup cerdas, tidak tertipu oleh filsafat dan pikiran-pikiran duniawi yang sesat. Itu sebabnya, saudaraku, kita harus dengan segala kesungguhan memperhatikan sabda Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan kemudian menjadikannya menjadi pedoman dalam kehidupan. Saudaraku, dengan demikian maka apapun situasi yang kita hadapi, betapapun rumitnya tantangan yang harus kita selesaikan, kita punya keyakinan bahwa hidup berpedoman pada firman Tuhan adalah satu-satunya solusi cerdas yang membuat kita menang dan tidak dikalahkan oleh jalan yang jahat. Dan itu ada di ayat 12. Karena itu, saudaraku, bagaimanapun juga hikmat dari Tuhan dan sabda Tuhan harus mewarnai pikiran, hati, dan laku kita. Sekali lagi, supaya kita tidak salah memilih jalan yang jahat. Itulah hidup yang cerdas, walaupun kita menghadapi arus zaman yang deras. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Kepadamu Tuhan Bapa Surgawi, kami bersyukur bahwa kami masih diberi hidup, kami masih diberi kesempatan. Bahkan hari ini kami diberi nasihat sabda Tuhan, supaya kami memperhatikan hikmat dan sabda Tuhan. Supaya hidup yang makin besar tantangannya, yang makin deras arusnya, kami tidak terseret, kami tidak terjerumus, kami tidak salah memilih. Tapi kami tetap hidup dengan hikmat dan berjalan sesuai dengan kebenaran sabda Tuhan. Tuhan menolong kami supaya kami bisa hidup benar, bisa hidup baik, karena firman menjadi pedoman. Dan hikmat Tuhan kami perhatikan, kami miliki dalam hidup iman kami. Terpujilah namamu, terima kasih. Berkatilah kami hari ini. Bapa, ini doa kami dalam nama Yesus. Amin. Selamat pagi.